Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi presentasi tentang mesin dan peralatan industri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Made Haryudin Stefanus dengan NPM S1G023028. Baiklah, materi presentasi kami akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Permata, NPM S1G023032. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari energi. Energi berasal dari bahasa Yunani kuno, energia, yang kemungkinan muncul pertama kali dalam karya Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Ini mengacu pada aktualisasi atau keberadaan aktual dari suatu objek. Dalam pandangan Aristoteles, segala sesuatu dalam alam semesta hanya dapat dipahami melalui gerak yang khas bagi objek tersebut. Energia adalah prinsip dasar dalam filsafatnya. Energi itu selalu berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa energi total dalam sistem yang berisolasi tetap konstan. Konsep dari kekekalan energi telah ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Konsep ini diperkenalkan oleh ilmuwan Yunani kuno bernama Thales dari Miletus. Namun, konsep Thales belum lengkap. Ia hanya berpendapat bahwa air adalah elemen dasar dari semua hal, dan ia menyadari bahwa energi bisa berada dalam berbagai bentuk. Kemudian, teori ini atau konsep ini disempurnakan oleh Émile du Châtelet yang pada abad ke-18 yang menerjemahkan dan juga mengomentari tentang buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica karya Isaac Newton. Komentarnya mencakup kontribusi pada mekanika Newton, postulat tentang hukum kekekalan energi total, di mana energi kinetik gerakan adalah salah satu elemennya. Ini memunculkan konsep energi dan menghubungkan dengan massa dan juga kecepatan dari suatu objek. Dan pengujian ini pula, Émile du Châtelet menyadari bahwa energi tidak hilang begitu saja tetapi hanya berpindah bentuk. Dan pendapat ini sesuai dengan hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi itu bisa dirubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemudian pada abad ke-19 Masehi itu ada James Joule, seorang ilmuwan Inggris, membuktikan bahwa panas tak lain adalah suatu bentuk energi, dan ia berhasil mematahkan teori kalorik yang menyatakan panas sebagai zat alir. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh James Joule ini, untuk satuan energi hingga sekarang pada akhir penulisannya selalu diakhiri dengan kata Joule. Selanjutnya adalah sejarah dari mesin. Sejarah mesin dimulai jauh sebelum manusia menciptakan teknologi modern. Salah satu bentuk awal mesin yang ditemukan adalah roda. Roda pertama kali ditemukan sekitar 3.500 sebelum Masehi di Mesopotamia. Dan sejak saat itu telah mengubah cara manusia bergerak dan juga bekerja. Selama abad pertengahan, teknologi mesin terus berkembang, termasuk penemuan alat penggerak untuk air dan juga untuk angin, yang digunakan untuk menggerakkan mesin penggilingan dan pompa air. Pada abad ke-18, revolusi industri dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Mesin uap memungkinkan energi dari bahan bakar seperti batu bara untuk dikonversi menjadi energi mekanik, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin industri seperti pemintal benang, mesin tenun, dan juga peralatan pertanian. Pada akhir abad ke-19, mesin pembakaran internal dikembangkan, memungkinkan mobil, truk, dan pesawat terbang modern menjadi kenyataan. Mesin ini menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan juga diesel untuk menghasilkan tenaga mekanik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Teknologi mesin terus berkembang hingga era modern, termasuk pengembangan mesin komputer yang digunakan dalam bidang komputer dan teknologi informasi. Mesin-mesin modern yang juga lebih efisien, ramah lingkungan, dan juga lebih mudah digunakan untuk memberikan dan juga memudahkan kehidupan manusia di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya akan membacakan tentang penjelasan apa itu energi.
Energi atau tenaga adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Joule adalah satuan SI untuk energi, diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek melalui kerja mekanik dengan memindahkan gaya sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Ada berbagai macam bentuk-bentuk energi, tetapi semua tipe energi ini harus memenuhi berbagai kondisi, seperti dapat diubah ke bentuk energi lainnya, mematuhi hukum konservasi energi, dan menyebabkan perubahan pada benda bermassa yang dikenal energi tersebut. Bentuk energi yang umum di antaranya energi kinetik dari benda bergerak, energi radiasi dari cahaya dan radiasi elektromagnetik, energi potensial yang tersimpan dalam sebuah benda karena posisinya seperti medan gravitasi, medan listrik atau medan magnet, dan energi panas yang terdiri dari energi potensial dan kinetik mikroskopik dari gerakan-gerakan partikel tak beraturan. Beberapa bentuk spesifik dari energi potensial adalah energi elastis yang disebabkan dari pemanjangan atau deformasi benda padat, dan energi kimia seperti pelepasan panas ketika bahan bakar terbakar. Setiap benda yang memiliki massa ketika diam memiliki massa diam atau sama dengan energi diam, meskipun tidak dijelaskan dalam fenomena sehari-hari di fisika klasik. Menurut neraca massa energi, semua bentuk energi membutuhkan massa. Contohnya mendapatkan 25 kW per jam sama dengan 90 megajoule. Energi pada objek akan meningkatkan massanya sebanyak 1 mikrogram. Jika ada timbangan yang sebegitu sensitif, maka penambahan massa ini bisa terlihat. Matahari mengubah energi potensial nuklir menjadi bentuk energi lainnya. Total massanya akan berubah ketika energi terlepas ke sekelilingnya, terutama dalam bentuk energi radiasi. Meskipun energi dapat berubah bentuk, tetapi hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi pada sebuah sistem hanya berubah jika energi berpindah masuk atau keluar dari sistem. Hal ini berarti tidak mungkin menciptakan atau memusnahkan energi. Total energi dari sebuah sistem dapat dihitung dengan menambahkan semua bentuk energi dalam sistem tersebut. Contoh perpindahan dan transformasi energi adalah pembangkitan listrik, reaksi kimia, atau menaikkan benda. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Fikir Jadi dengan NPM E1G023026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin. Mesin adalah perangkat atau alat yang dirancang untuk melakukan pekerjaan dengan cara mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, atau memindahkan energi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Mesin memanfaatkan prinsip mekanika, listrik, dan termodinamika, berbagai ilmu lainnya untuk menjalankan fungsinya. Ada berbagai jenis mesin berdasarkan fungsinya, antara lain yang pertama, mesin sederhana, yaitu alat-alat dasar yang membantu mempermudah pekerjaan dengan menggunakan prinsip mekanik dasar seperti tuas, katrol, roda, dan poros. Yang kedua, mesin pembakaran dalam, mesin yang menghasilkan energi melalui proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Contohnya itu mesin mobil dan sepeda motor. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mesin pembakaran luar, mesin yang menghasilkan energi dari pembakaran bahan bakar di luar mesin utama, seperti mesin uap yang menggunakan panas dari pembakaran untuk memanaskan air dan menghasilkan uap, kemudian menggerakkan piston. Yang keempat itu mesin listrik. Mesin listrik, mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, atau sebaliknya mengubah mekanik menjadi energi listrik. Yang kelima yaitu mesin hidrolik. Mesin yang
menggunakan fluida atau udara terkompresi untuk menghasilkan tenaga mekanik. Contohnya ekskavator atau lift. Mesin dapat bervariasi dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, digunakan dalam berbagai sektor mulai dari industri, transportasi, pertanian hingga kebutuhan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima Halo kasih. semua, perkenalkan nama saya Maisha Brusembiring dengan NPM S1G023-034. Saya dari kelompok 7 dengan mata kuliah mesin dan peralatan industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara mesin dan energi. Jadi, mesin dan energi memiliki hubungan yang sangat erat, teman-teman. Mesin adalah perangkat yang dirancang untuk mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain untuk melakukan pekerjaan. Misalnya yaitu mesin pembakaran dalam, yaitu mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan suatu kendaraan. Contoh yang kedua yaitu generator listrik, yaitu mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Contoh yang ketiga yaitu dalam pompa air, mengubah energi mekanik untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi, dalam ketiga contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hubungan mesin dengan energi yaitu mesin memerlukan sumber energi untuk berfungsi, dan sebaliknya mesin dapat menghasilkan berbagai bentuk energi sebagai output tergantung pada jenis dan fungsinya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan mesin dan energi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgu Juliawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari energi konversi. Pengertian energi konversi dikutip dari buku Konversi Energi Setio DKK 2017. Pengertian energi konversi adalah perubahan bentuk energi dari satu jenis menjadi jenis yang lain. Proses ini terjadi ketika energi diterima atau dilepaskan oleh suatu sistem. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Berikut contoh energi konversi dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi listrik, tenaga surya, mobil bensin, generator listrik, pemanfaatan angin. Pengertian energi konversi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Energi konversi menjadi kunci dalam sistem modern, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menciptakan teknologi yang lebih efisien. Kenalkan, saya Ahmad Bari. Saya akan menjelaskan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menjelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh dari hukum kekekalan energi adalah air dapat menghasilkan listrik. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik saat jatuh dari langit. Energi ini kemudian digunakan untuk memutar turbin generator, menghasilkan listrik. Dengan cara ini, energi potensial air di bendungan dapat diubah menjadi energi kinetik. Contoh kedua, saat bola mengenai jendela, kaca akan pecah berkeping-keping. Hal ini terjadi karena energi bola ditransfer ke kaca jendela. Contoh ketiga, hewan yang sedang beristirahat di dahan pohon memiliki energi potensial. Jika hewan tersebut jatuh ke tanah karena alasan apapun, energi potensial tersebut akan diubah menjadi energi kinetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Rita Putri dengan NPM 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin.
Nah, pemilihan jenis-jenis mesin itu sangatlah penting dalam proses produksi, di mana mesin yang telah kita pilih ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, sehingga produk hasilnya ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Nah, mesin sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin yang bersifat umum dan mesin yang bersifat khusus. Untuk yang mesin bersifat umum, merupakan mesin yang dibuat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk berbagai jenis barang, ataupun produk, ataupun bagian produk. Contohnya merupakan mesin bor pada pabrik dan bengkel. Yang mengerjakan besi-besi baja adalah merupakan mesin yang serbaguna karena dapat digunakan untuk mengebor dan menggoredi bermacam-macam bentuk lubang pada berbagai jenis hasil besi dan bagian produk. Nah, biasanya mesin-mesin yang seperti ini kita dapat jumpai di perusahaan-perusahaan yang memproduksi sejumlah jenis barang yang jumlah volumenya kecil dan bengkel-bengkel untuk mereparasi dan pemeliharaan. Kemudian ada mesin bersifat khusus. Mesin yang bersifat khusus biasanya dirancang ataupun dibuat untuk mengerjakan satu ataupun beberapa kegiatan yang sama. Contohnya adalah mesin pembuatan gula, mesin pembuatan semen, dan mesin pembuatan ban, yang tujuannya adalah khusus untuk melakukan satu macam pekerjaan ataupun menghasilkan satu produk. Nah, biasanya mesin yang bersifat khusus kita dapat temui di perusahaan-perusahaan yang mengadakan produksi secara massal. Nah, dari dua sifat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya yang bersifat umum ini untuk memproduksi produk yang memiliki tingkat spesifikasi yang rendah sehingga dapat menghasilkan berbagai jenis barang yang hampir sama. Sedangkan untuk yang khusus ini untuk memproduksi barang yang spesifikasinya cukup tinggi, dia hanya mampu menghasilkan satu barang dan hanya mampu mengerjakan satu pekerjaan. Memang biasanya ditemukan di perusahaan-perusahaan yang mengadakan produksi secara massal. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama aku Putina Ramadanti dengan NPM S1G023038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam energi. Energi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sumbernya. Berikut adalah macam-macam energi. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh objek yang sedang bergerak. Yang kedua, ada energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh objek karena posisinya seperti energi gravitasi pada benda yang berada di ketinggian. Yang ketiga itu ada energi panas atau termal. Energi panas atau termal itu adalah energi yang terkait dengan suhu atau panas suatu benda. Yang keempat ada energi kimia. Energi ini adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat, seperti dalam bahan bakar atau makanan. Yang kelima ada energi nuklir. Energi nuklir ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom seperti fusi dan fisi. Yang keenam ada energi listrik. Jadi energi listrik itu adalah bentuk energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik melalui konduktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Anggreni dengan NPM S1G023040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang manfaat mesin dan energi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Mesin membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi produksi barang dan layanan, mengurangi waktu dan tenaga kerja manusia yang diperlukan. Kedua, penyediaan energi. Mesin seperti generator, turbin, dan motor mengubah berbagai bentuk energi, misal energi mekanik, panas atau listrik, menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk aplikasi industri, transportasi, dan rumah tangga. Ketiga, kemajuan teknologi. Mesin yang menggunakan energi canggih seperti robotika dan mesin otomatis mendorong inovasi dan kemajuan teknologi dan rumah tangga. Keempat, kenyamanan kesejahteraan. Energi yang dihasilkan oleh mesin menyediakan pencahayaan, pemanasan, pendinginan, dan berbagai kenyamanan lainnya. Yang kelima, transportasi dan mobilitas. Mesin penggerak seperti mesin pembakaran dalam dan motor listrik memungkinkan transportasi cepat dan efisien bagi barang dan orang, memfasilitas mobilitas perdagangan. Yang keenam, pembangunan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya.
dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menyebabkan perubahan. Energi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti energi kinetik, energi potensial, energi termal, energi kimia, dan energi listrik. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya sesuai dengan hukum kekekalan energi. Mesin adalah perangkat atau alat yang dirancang untuk mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, untuk melakukan kerja atau menghasilkan hasil tertentu. Tujuan utama dari mesin untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai tugas atau proses. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.